Barangkali kasih kode jangan ya. Bismillah. Ya, maksimal 5 menit. Ya, silakan Mulai pertama udah. minimal sedapatnya. Ya. Ingat ya. Pertama ada fungsi utama dari present tense ya. Present tense itu fungsi utama itu bisa disingkat sebagai HAFSI, yakni habit, fact, terus state, schedule, sama terakhir instruction. Itu masing-masingnya. Terus buat rumus dari present tense ini buat pertama positif. Buat positifnya itu ada dari verb. Ya benar verb. Subjek dulu terus baru verb 1. Terus kalau misalkan buat yang he she it itu dia pakai s, verb 1 tambah s atau enggak es. Terus buat yang negatifnya berarti subjek verb 1 not baru verb 1 ya benar. Subjek do atau does not baru verb 1-nya. Terus kalau buat interrogatif yang biasa itu do does dulu baru subjek baru verb 1-nya. Terus kalau misalkan buat yang 5W1H itu 5W1H-nya dulu terus baru do atau does subjek baru verb. Tapi kalau misalkan buat yang what sama u dia what sama u dulu, what atau mau dulu terus verb 1 baru keterangan tambahan lainnya. Terus ada poin apa lagi mas saya? Setelah itu poin apa? Bebas. Terus si do sama does itu sering disingkat jadi don't atau nggak doesn't. Bisa pakai apostrof di setelah n-nya. N yang berarti setelah n-nya sebelum t. Terus apa lagi ya? Ini ada si present tense ini juga sering dipakai sebagai buat hal-hal yang udah terjadwal jelas biasanya. Kayak contohnya jadwal kereta, jadwal makan siang atau mungkin jadwal pelajaran itu masuk pakai si present tense ini. Terus bedanya present tense sama present continuous itu kalau misalkan si present tense itu biasanya buat hal-hal yang entah itu kebiasaan, habit gitu kan, atau fakta atau hal-hal yang sudah terjadwal. Tapi kalau misalkan buat present continuous itu dia tuh buat hal-hal yang emang lagi dijalankan saat itu juga. Terus ada apa ya? Beberapa verb kayak now, terus mean dan sebagainya itu jarang pakai namanya tuh atau hampir nggak pernah bahkan pakai present continuous, dia pakai present tense. Jadi bukan I am knowing karena emang agak kedengeran aneh juga. Bisa dipakai I know the answer gitu kan. Terus ada apa lagi? Buat kesalahan umum tuh biasanya ada di ini penggunaan do sama does. Biasanya kalau misalkan he she it itu sering lupa. Contohnya apalagi kalau misalkan dalam bentuk negatif atau enggak interrogatif itu sering kebalik. Kadang misalkan she pakainya jadi don't bukan pakai doesn't. Itu harus perhatian juga. Misalnya kayak she doesn't work at Sunday. Terus ada apa lagi? Udah pakai ya? Udah 3. Udah atau mau ditambahin atau udah? Udah aja lah. Thank you. Di pause ya, di pause aja. Simple present contoh
Simple present itu bisa mengungkapkan kebiasaan atau ini. Contoh mengungkapkan kebiasaan I wake up at 5 a.m. Nah, terus bisa berupa fakta ilmiah. Contoh water boils 100 Celsius. Terus bisa juga untuk jadwal, the trains leave at 7. Lalu bisa juga untuk instruksi atau komentar siaran. Contoh instruksinya eh, first at the boil titik-titik. Nah, itu instruksi. Kalau siaran komentar, contohnya Ronaldo have goals and score. Nah, lalu untuk rumus simple present itu she it plus verb 1 plus verb 1 plus plus s atau s. Contohnya she she ha she have she has worked at on Sunday. Lalu lalu bisa kalau negatifnya tuh has she work on Sunday. Lalu itu integratifnya itu negatifnya she has not work on Sunday. Lalu kalau interogatifnya has she work on Sunday. Nah, Main masa depan menggunakan simple present. Digunakan untuk jadwal tetap. Contohnya itu sekolah. School start at 7 a.m. tomorrow. 8. Simple present digunakan untuk nggak boleh Pak. Nomor 8, present versus present continuous. Apa bedanya? Simple present ialah keadaan, fakta atau kebiasaan, fakta atau keadaan. Contohnya I live in Bandung. Kalau present continuous ialah sedang berlangsung saat bicara. Contohnya I'm living with my cousin this month. Sifatnya sementara. Nomor 9, jadwal masa depan dengan simple present. Untuk jadwal tetap seperti transportasi, sekolah, bioskop, dan kalender resmi. Contohnya the flight depart at 9:40. Terus school start at 7 a.m. tomorrow. Ini bukan fitur dengan will karena sifatnya berbeda. 8. Simple present versus present continuous, apa bedanya? Simple present biasanya kebiasaan, keadaan, dan fakta. Contoh kalimatnya I'm live in Bandung. Present continuous biasanya untuk berbicara sementara. Contohnya I'm living with my cousin with month, sementara. Jadwal masa depan dengan simple present. Biasanya jadwalnya untuk transportasi, bioskop, kalender resmi. Contohnya ada sekolah. Contohnya start school 7 a.m. yesterday. Perbedaan simple present dan present continuous. Simple present untuk menggambarkan kebiasaan, fakta atau keadaan. Contohnya I live in Bandung. Present continuous menggambarkan sesuatu yang terjadi saat sedang berbicara atau sedang berlangsung. Contohnya I am living with my cousin this month. Terus menggunakan masa depan dengan simple present untuk jadwal transportasi, bioskop, dan sekolah dan lain-lain. Contohnya the flight departs at 7:40 and school starts at 7 a.m. Dan itu bukan feature atau will karena
sudah terjadwal. Ya Pak, bisa lanjut nih Pak. For simple presents, there are some formulas. Then for the positive one, you add the subject, and then you add the verb one, and then for the negative one, you add the subject. Then you can add the do or does, depends on the subject, and then you add not, then you add the verb one. And for the integrative, you can add W, H, or what and how for the subject is, or you just gonna just know for the does or and the do. Then you add the subject, then you add the verb one. Of course, this question mark. Also, there are some kind of principles and rules to add as for the end of the word to indicate it's plural or not. You add as symbols like play, it's plays for plural, and then for the word that ends with sh, ch, x, double s, or o, you have to add e and s like do. So it's gonna be does. It's separated, so maybe it's like a box. And for the plural one, or it is boxes. Then for the auxiliary, so we know that we use do and does. So it depends on the subject here. So if the subject is I, you, they, we use the do, and then for he, she, it, we use the does. So it depends on the for to be. And then we got a frequency, like the frequency word. It's like no, it's not a frequency. So it's about a schedule stuff. The schedule we use it in simple present. It's not continuous because it's already written or it already head up. So sentence like for the incorrect one is the school will start. It's not a simple present, but it's a future. So it's the simple one. So it's the present one. So it's gonna be the school starts at blah 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 like that. I think that's it. Jadwal masa depan menggunakan simple present dipakai untuk jadwal tetap seperti transportasi, sekolah, bioskop, dan kalender resmi. Contohnya the flight departs at 9:14, start school at 7 a.m. Ini bukan tentang future dengan will, karena sifatnya terjadwal. Dulu. Nomor 8, apa bedanya simple present dan present continuous? Kalau simple present itu adalah keadaan, fakta, atau kebiasaan. Contohnya I living at Bandung. Terus kalau present continuous ialah adalah sedang berlangsung atau saat berbicara. Contohnya I am living that's consume this month atau sementara. Fungsi utama simple present ada untuk kebiasaan atau rutinitas, ada time yang terjadwal, ada juga pernyataan umum atau pernyataan ilmiah, adapun ingat singkatan, ada instruksi, dan juga ada keadaan atau perasaan. Untuk rumus bentuknya ada untuk kalimat positif itu subject plus verb one. Untuk kalimat negatif itu subject plus do or does plus not plus verb one. Untuk kalimat interrogatif yang jawabannya yes or no itu do or does plus subject plus verb one.
Untuk kalimat interrogatif yang menggunakan 5W1H itu 5W1H plus do or does plus subject plus verb one. Untuk poin ketiga, untuk penggunaan do or does, do itu untuk are you, we, they, dan does itu untuk he, she, it. Kalimat negatifnya biasanya singkat jadi don't or doesn't. Ya, yang pertama ada fungsi utama. Buat fungsi utama dari present perfect adalah untuk biasanya kebiasaan atau rutinitas atau ini fakta umum, jadwal, dan keadaan. Terus rumusnya yang interrogatif ini dari yang yes atau do, yes or no, itu ada do atau does, terus subjek, habis itu verb 1. Terus yang interrogatif yang why itu WH, terus subjek plus verb 1.